Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan Pasir Luhur di Banyumas mempunyai hubungan konsentris dengan 25 orang menantunya yang tersebar di Jawa Tengah maupun di Jawa Barat. Nah, di sini salah satunya adalah Adipati Mersi. Jadi Adipati Mersi menurut cerita lisan mempunyai persaingan atau konflik dengan Adipati Kabakan. Jadi Kabakan itu menunjukkan suatu tempat di mana tempat dari seseorang yang disebut Baka atau Sang Baka. Jadi Kabakan ini merupakan kemungkinan besar orang yang disebut Kabakan ini adalah merupakan keturunan Sailendra di Banyumas. Jadi bisa juga itu merupakan Balaputra Dewa yang tahun 856 tersingkir dari Medang Ibumi Mataram, yaitu terdesak oleh Rakai Pikatan atau yang disebut dalam prasasinya adalah Jatiningrat. Nah, ketika dia tersingkir, dia lari ke Sumatera, rupanya bisa saja mampir di Pasir Luhur itu ya. Nah, di Pasir Luhur kemudian terjadi konflik karena Sang Baka ini kelihatannya membongkar candi ya, aliran Siwaistis dan akan membangun bangunan candi Buddha meskipun akhirnya gagal. Nah, tetapi dalam persaingan atau konflik antara Adipati Kabakan dengan Adipati Mersi bisa dikalahkan, bahkan terbunuh. Ya, kemudian Adipati Mersi kemudian dibuang dalam saluran air bawah tanah, ya, dari Kabakan, dari Arcawinangun. Kemudian saluran air itu memang menuju ke lapangan Mersi. Jadi lapangan Mersi itu kemungkinan besar dulu adalah merupakan balai kambang ya, balai kambang yang airnya diisi dari Kali Pelus ya, yang di Kali Pelus di bawahnya itu kemudian dibuat saluran batu ya dalam bentuk segi 6. Jadi menurut orang yang sudah melihat, jadi memang lurung air bawah tanah itu bentuknya segi 6. Ya, saya pernah melihat sendiri karena ketika penduduk akan membuat sumur, ternyata dari dua arah yang berlawanan terdapat lubang segi 6. Nah, Adipati Mersi dibuang lewat saluran air bawah segi 6 dan kemudian sampai ke Balai Kambang. Jadi rupa-rupanya Balai Kambang pada zaman dulu dikuasai oleh Adipati Mersi, tetapi dia juga kelihatannya menguasai ya aliran Kali Pelus sehingga dia bisa membuat saluran untuk bangunan Balai Kambang. Maka kemudian Adipati Mersi yang tubuhnya dimasukkan ke lubang saluran air itu kemudian sampai ke lapangan Mersi yang pada waktu itu merupakan Balai Kambang, sehingga kemudian Adipati Mersi dikuburkan di Balai Kambang istilahnya. Jadi ini masih mengenang peristiwa terbawanya tubuh Adipati Mersi itu. Jadi rupanya telah terjadi persengketaan antara kemungkinan pewaris ya Balaputra Dewa dengan keturunan dari Sanjaya di Banyumas. Karena memang Van der Molen selalu mengatakan bahwa Sailendra ini terdesak sedikit demi sedikit dari daerah di selatan Gunung Slamet ke arah timur,
kemudian di sebelah utara Sungai Serayu, kemudian terdesak lagi, tidak bisa memasuki dataran tinggi Dieng, kemudian masuk ke Pantura, dan bertahan di Batang, gitu ya, di mana mereka itu meninggalkan prasasti Sojomerto berbahasa Melayu kuna. Nah, jejaknya di daerah Banyumas tampaknya ada juga penemuan prasasti Bukateja yang menggunakan bahasa Melayu kuna, dan ini menunjukkan bahwa terdesaknya Sailendra dari Banyumas secara berangsur-angsur kemudian sampai ke Pantura. Dan tampaknya Sojomerto ini kelihatannya berdampingan atau tidak jauh dari situs Liangan. Jadi kemungkinan besar Liangan di sebelah selatan, ya, di pedalaman Jawa, itu adalah keturunan Sanjaya, sementara Sojomerto, ya, di Batang, dinasti Sailendra atau katakanlah Sailendra itu berada di Pantura, yaitu di Sojomerto dengan prasastinya, yaitu prasasti Sojomerto. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.